Oh, terus ini mau dimulai aja atau gimana? Apa mau ditunggu lagi yang lain? Tunggu bentar lagi aja. Oke.
Halo, eee, kita lanjut aja kali ya kelas malam ini. Mungkin nanti mulai kalau misalnya emang masih ada yang mau join nanti kita nyusul aja nanti. Yang belum tutup, Mbak. Oh iya, bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah hadir pada pertemuan kali ini, yang udah semangat dari awal sampai akhir. Hari ini kita bakal ngelanjutin materi yang kemarin. Kita menyempurnakan tahapan design thinking prototyping. Itu aku mau bahas namanya itu repetitive design. Mana repetitive design ini suatu bagian suatu bagian penting dari prototyping. Nah, nanti aku kasih tahu juga repetitive itu apa, terus gunanya apa, dan komponen-komponen di dalam repetitive design tersebut. Kelebihan share screen. Nah, ini repetitive design. Jadi selesai ini itu nggak ada materi prototyping lagi, melainkan nanti lanjut ke testing, dan itu testing itu setelah 2 minggu berikutnya kayaknya kalau nggak salah. Oke, jadi yang kita bahas ada 4 materi, tapi setiap materinya tuh nggak bakalan banyak-banyak banget. Nanti aku contohin secara langsung juga satu persatu. Nah, yang pertama itu kita bahas repetitif. Nah, ini aku ngasih satu contoh, suatu desain dari Grab. Menurut teman-teman, mana yang disebut repetitif? Atau dapat nggak yang dimaksud dengan repetitif itu apa? Karena di dua desain ini itu ditemukannya repetitive design. Tahu nggak repetitifnya itu bagian mananya? Coba. Hmm? Yang di bawah, yang di kiri. Oke. Yang bawah, yang kiri. Yang ini ya. Repetitif itu pengulangan, ya pengulangan desain. Jadi menggunakan bentuk atau objek yang sama secara berkali-kali. Oke. Ini aku tunjukin jawabannya. Nah, ini aku kasih garis merah. Jadi repetitive design itu ada di bagian kotak-kotak card-nya ini. Kayak ini, restoran you may like. Di halaman yang berbeda, tapi mereka pakai card yang sama. Di bentuknya sama kan sama yang di sini. Atau sama yang di sini juga nih. Jadi walaupun dia beda halaman, tapi bentuk card-nya atau bentuk objeknya tuh sama. Ada susunannya dari foto, judul, ada jarak, rating, dan ada tambahan diskon di bawahnya. Jadi itu yang dinamakan dengan repetitive design atau pengulangan desain. Yang bawahnya juga benar, karena dari yang satu ini sama yang sampingnya itu kan sama tuh. Itu juga bisa termasuk dalam repetitive design. Jadi, repetitif itu prinsip dasar untuk menciptakan keteraturan, konsistensi visual, dan ritme dalam suatu karya. Jadi elemennya tuh diulang-ulang kayak pola, bentuk, warna, teks, supaya meningkatkan pengalaman visual pengguna dan lebih rapi. Kayak ini tadi. Kan dipakai bentuk yang sama berkali-kali, walaupun dia beda halaman. Jadi itu yang dinamakan dengan repetitif. Di sini harusnya paham ya maksudnya repetitif itu apa. Itu bisa dibilang sederhananya itu objek yang dipakai berulang-ulang. Entah itu bentuk, warna, pola, ataupun teks.
Lanjut, kita juga bakalan bahas auto layout. Kemarin tuh udah dibahas juga berkali-kali tentang auto layout. Jadi auto layout itu nyatuin elemen-elemen atau objek-objek dalam sebuah frame. Nanti dia bakalan otomatis untuk nyusun atau tata letaknya itu udah ditentukan. Terus dia juga fleksibel, responsif, dan mudah banget buat disesuaikan ukurannya. Kalau misalnya kita mau ganti ukuran. Nah, cara makainya itu bisa pakai Shift H. Aku liatin deh bedanya pakai auto layout sama enggak. Nah, ini. Pertama ini. Ini aku punya dua kotak yang sama. Dua bentuk yang sama. Yang satu tapi pakai auto layout. Yang satu pakai teks sama ini doang. Rectangle. Ya, rectangle. Apa bedanya? Kalau yang pakai frame, kalau yang nggak pakai auto layout, itu kalau kita mau ganti teks, misalnya kita ganti teks auto layout. Nah, si kotaknya ini nggak nyatu gitu, nggak nyambung. Jadi kita harus atur lagi dia supaya dia di tengah. Jadi kayak gini kan. Kan kalau kita misalnya pakai auto layout, kita bisa ngetik dan kotaknya ngikut dari si teksnya. Itu salah satu keuntungan pakai auto layout. Atau kita punya dua objek nih. Ini kita punya dua objek. Misalnya kita mau ngejadiin objeknya itu sama rata. Berarti kan kita harus ini dulu kan, ke centerin dulu. Terus kalau kita mau pindahin dua-duanya, harus select lagi dua-duanya. Baru kita pindahin. Atau kalau enggak, di grouping dulu. Biar bisa dipindahin secara bersamaan. Nah, kalau misalnya kita pakai auto layout, kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Tinggal di Shift plus A, dia bakal otomatis nyatu gitu. Dan kita bisa atur juga jaraknya ini, ada jaraknya 63. Bisa dideketin, bisa dijauhin, sesuai kita. Walaupun kita nanti ngubah ukuran yang sampingnya, dia akan tetap di tengah. Sesuai aturan yang kita bikin di sini. Kalau kita mau bikin di atas, tinggal klik ini, dia akan pindah ke atas. Mau di tengah, klik ini. Jadi itu salah dua kegunaan dari auto layout. Jadi auto layout ini benar-benar ngebantu untuk nyusun objek-objek. Atau nanti kita mau duplikat ini, tinggal Ctrl D, dia bakalan keduplikat secara otomatis dan bakalan rapi langsung. Ukurannya sama, jaraknya sama. Itu kegunaan auto layout. Nah, ini ada elemen-elemen dari auto layout atau tools-toolsnya. Pertama itu ada atur jaraknya, width sama height, lebar, dan tinggi. Terus di sini tuh juga ada jenisnya. Kita mau elemen itu menyesuaikan ukuran berdasarkan konten yang dalamnya atau hak. Atau kita pengen ukuran elemennya itu tetap. Walaupun dia kita ubah-ubah segimanapun, ukurannya tetap segitu. Mungkin ini nggak terlalu paham kalau dijelasin secara teori. Apa ya, kita kasih contoh ya. Nah, kalau ini kan hak nih. Jadi kalau kita misalnya nambah, dia frame-nya akan ngikut segede itu juga, segede berapa banyak objeknya. Tapi kalau kita pakai yang fix, dia gedenya bakal segini juga, walaupun kita tambah nanti. Nah, ini kan ada batasnya nih.
Nih, frame-nya tuh tetap segini jadinya. Nggak akan nyesuaiin lebar atau panjang dari objek yang kita punya di dalam. Kalau kita balik lagi ke hak, dia menyesuaikan lagi. Kalau itu jelas atau enggak, nanti boleh dicobain sendiri aja. Terus ada ini nomor 2, arah panah atau direction. Misalnya ini sekarang kan ke samping nih. Kalau kita klik ini, dia akan ke bawah jadinya. Kepikiran nggak gunanya untuk apa? Kalau dipakai di desain secara nyata. Pernah lihat nggak ini? Menu di desktop sama menu di HP itu pasti beda. Kalau menu di desktop itu umumnya dia memanjang kayak gini. Kayak misalnya di Netflix gitu. Ini film 1, film 2, film 3, film 4, film 5. Sedangkan kalau di HP, Netflixnya tuh ke bawah. Walaupun dua, dua ini gini. Pasti dia urutannya ke bawah. Jadi itu gunanya untuk frame ini. Kayak auto layout nih. Kalau misalnya kita mau ngubah dari desktop ke desain mobile itu mudah nanti kita ngubahnya. Itu yang nomor 2. Terus ada nomor 3, spacing between items. Itu yang aku bilang tadi. Nih. Nah ini. Kita bisa atur jarak antara itemnya berapa banyak, berapa gedenya, berapa kecil. Berapa gedenya, berapa kecilnya, atau bisa dari sini langsung juga. Seberapa dekat dia, seberapa jauh dia. Itu kegunaan yang bagian ini. Lanjut ada ngatur padding. Yang ini, yang bagian ini. Itu gunanya kalau kita bikin yang bentukannya kayak gini, ada kotaknya di luarnya. Jadi gunanya untuk ngatur si kotak di luarnya ini. Mau seberapa gede jarak antara teks sama keluar. Jadi bisa diatur. Lanjut, ada alignment. Alignment tuh yang ini. Alignment tuh gunanya untuk menentukan objek itu letaknya di mana, di tengah kah? Kalau ini sekarang di tengah kan. Jadi kalau misalnya kita kecilin beda ukuran gitu. Dia bakal tetap di tengah. Tapi kalau alignmentnya kita ganti di atas, dia pindah ke atas kalau beda ukuran. Bawah, pindah ke bawah. Ya itulah pokoknya. Dan yang terakhir itu clip content. Clip content ini gunanya kalau ini kita kecilin frame-nya. Nah ini kan kecil nih, nggak sesuai ukuran dari banyak objek. Tapi objeknya masih kelihatan kan. Tapi kalau kita klik konten, dia bakal hilang yang luarnya. Gitu. Aku nggak tahu kalian paham atau enggak. Tapi nanti dipelajarin aja sendiri kegunaan dari auto layout nih. Karena semenjak aku tahu cara pakai auto layout, ngedesain tuh enak banget rasanya. Nggak susah-susah lagi buat ngatur-ngatur jarak, hmm, ngatur apa sih? Biar dia sama-sama ke tengah gitu. Enakan pakai auto layout daripada grup. Nah, yang ketiga, eh, sebelum itu aku tanya dulu deh. Masih membersamai nggak? Paham nggak? Atau lanjut aja dulu? Atau mau ada yang ditanyain? Lanjut ya. Difaham-fahami aja.
Nah, yang ketiga itu ada komponen. Ingat nggak praktek yang kemarin banget waktu kita bikin hover tombol yang yang ini? Ingat nggak? Nah, yang ini namanya komponen. Ini yang dinamakan dengan komponen. Jadi komponen itu elemen desain, misalnya objek itu bisa kita pakai berkali-kali supaya kita bisa jaga konsistensi, efisiensi, dan fleksibilitas dalam sebuah proyek desain. Kayak misalnya kita mau bikin hal yang sama, kayak gini tadi nih. Ini kan berkali-kali tuh cutnya. Gak mungkin dong kita kopas terus kan. Makanya komponen ini ada untuk membantu desainer dalam perulangan desain tersebut. Aku kasih contoh aja. Misalnya ini kita udah punya button nih. Kita bikin suatu halaman. Jadi kita punya suatu halaman. Dan kita pengen ada button di halaman ini. Kita cari di aset. Cari di sini button. Nah, ini ketemukan. Tinggal share aja. Dia bakal muncul button yang kita mau. Terus, kita mau bikin halaman baru. Ini ada halaman baru. Dan kita pengen punya button yang sama kayak gini. Kita pengen punya button juga di sini. Tinggal dicari lagi buttonnya di sini. Syarat lagi. Kalau di bawah misalnya. Nah, jadi kita punya objek desain yang sama dan kita bisa pakai berkali-kali tanpa harus kopas terus. Jadi bukan cuma sekedar untuk bikin interaksi ya. Komponen itu juga bisa digunakan untuk kita mengulang desain yang sama berkali-kali tanpa harus mengkopas-kopas. Nah, ini kegunaannya. Reusable, link, sama customizable. Kenapa customizable? Jadi, kalau kita misalnya buttonnya itu pengennya button login nih yang ini. Kan pasti bikinnya kayak gini dong. Terus yang ini pengennya next gitu misalnya kan. Kayak gitu kan biasanya orang gantinya. Tapi kalau kita pakai yang namanya komponen, kita tuh bisa atur supaya gantinya tuh nggak dari situ. Caranya, ini kita klik nih, teks yang mau kita bisa ubah-ubah. Diklik dulu, terus ketemu di atas nih, yang ini. Teks, pencet yang ini, tolong perhatiin ya. Terus tambah, kita kasih nama, bebas namanya apa, baru create property. Yang ini pastiin juga sama. Pastiin sama propertinya. Jadi, kalau kita mau ganti teks, itu tinggal ganti di sini. Nah, dia balik lagi ke button. Atau login. Dia balik lagi dia ke login. Itu gunanya ini tadi. Yang namanya customizable. Bentar ya. Nah, itu juga salah satu contoh kegunaan dari komponen.
Jadi kalau nanti teman-teman bikin tugas, jangan lupa dipakai komponennya supaya mempermudah kita dalam ngedesain. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang bikin suatu desain yang sama atau kopas-kopas suatu desain yang sama. Tinggal drag and drop. Tinggal drag and drop. Kalau udah bikin suatu desain. Sama kegunaan lainnya itu bisa bikin interaksinya langsung kan. Nah yang terakhir, itu ada namanya design system. Ini aku pernah bikin design system. Judulnya Stargates ini. Bisa tahu nggak maksudnya design system dari contoh itu? Oh, bentar, ada pertanyaan tuh ya, Mas. Duplikat dari frame sebelumnya aja bisa nggak? Bisa. Tapi kan kalau misalnya di kita bikin buttonnya di halaman yang ini, tapi kita ngerjainnya di halaman yang ini, beda page gitu. Susah dong kita balik lagi untuk nge-copy buttonnya, terus balik lagi ke sini, atau kopas di sini. Susah dong. Jadi itu kenapa dipakai yang namanya komponen tadi. Nih, di sini kita cari button. Temu dia, tinggal drag aja. Tapi kadang punya aku nggak muncul di aset. Mungkin ini Seva. Namanya belum diganti kali. Yang penting kalau di desain yang baru, ini kan tampilan Figma yang baru ya. Tampilan Figma yang baru tuh nggak harusin ganti nama. Kalau misalnya tampilan yang lama, kita bisa ganti ke tampilan lama dengan yang ini, go back to previous UI. Kita klik yang tanda-tandanya di bawah nih. Nah, yang ini, kalau yang ini emang langsung ada di sini. Nih, tanpa kita cari. Kalau yang baru tuh harus dicari dulu. Atau mungkin ada. Kan nggak tahu. Belum ketemu. Begitu. Apa tadi? Oh iya, yang eh, komponen juga aku lupa jelasin. Ntar kita balik lagi ke komponen sebelum masuk desain sistem. Cara bikin komponen. Kita akan bikin card misalnya. Kita mau bikin suatu card. Ini tempat foto. Terus ini judulnya. Judulnya kita kasih bold. Terus ada deskripsinya kan. Kasih deskripsi. Ini contoh aja ya. Kalau mau pakai kotak biasa juga bisa dijadiin komponen. Tapi ini contoh yang lebih bagus aja. Nah, misalnya kita udah punya nih suatu card. Di sini diambil. Create komponen. Jadi dia komponen. Terus tinggal ganti nama. Tapi kalau misalnya kita punya lebih dari satu card, sebenarnya kita punya dua card kayak gini.
kita blok dua-duanya, dia bakalan banyak pilihan nih, jadinya juga kan cuma satu, ada 3 pilihan. Kalau create komponen yang paling atas, 2 ini bakalan jadi satu komponen yang sama. Jadi kalau kita salin nanti, kalau kita salin, dia bakalan muncul dua-duanya. Itu yang pertama. Terus ada pilihan lagi. Pilihan yang kedua, create multiple components. Kalau ini, dua-duanya bakalan jadi komponen yang berbeda. Jadi kita punya komponen frame 13 dan frame 14. Dia akan muncul dua komponen yang berbeda di sini. Ada yang frame 13, ada yang frame 14. Itu pilihan kedua. Kalau yang terakhir, ini bakalan jadi create component sets. Jadi dia komponen yang sama, tapi ada dua jenis yang berbeda komponennya. Dan yang ini kita bikin dark mode deh, biar mudah bedain. Nah ini misalnya yang satu lagi dark mode. Kita ganti nama ini light mode. Yang ini dark mode. Jadi pas kita cari komponennya, ini kita seret, dia munculnya bakal cuma satu doang. Munculnya cuma satu doang, tapi bisa kita ganti di sini property. Kita ganti dark mode, kita ganti jadi light mode. Itu kegunaan dari yang ketiga. Atau kita bisa juga dijadiin dia sebagai interaksi, ada animasinya. Kita bikin kayak kemarin, bikin jadi hover gitu kan. Kalau ini kita coba, dia bakalan nggak interaksi. Sama, bedanya sama copy dari duplikat dari frame sebelumnya tanpa kita jadiin komponen. Kalau misalnya nanti kita ngerasa warnanya salah nih di komponen ini, atau teksnya yang salah, pengen kita ganti fontnya, kita bisa ganti fontnya, dan yang atas ngikut, yang lain ngikut semuanya gitu. Jadi nggak harus kita ganti satu-satu lagi. Kalau misalnya kita nggak dijadiin komponen, cuman kopas-kopas biasa, pasti kalau mau ganti font atau ganti warna, harus di-select satu-satu, kita ganti satu-satu kan. Hadirnya komponen ini biar bisa ganti sekaligus banyak juga. Benefit pakai komponen. Paham nggak kenapa penting komponen? Sebelum kita lanjut. Halo? Paham. Yang lain? Yang lain? Oke. Keren, 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 keren. Ada yang mau nanya kah? Ini banyak banget yang ngetik. Paham. Kasih emot kalau paham. Oke, kita lanjut nanti ya. Nah, masih ada yang ngetik.
Oke, kita lanjut aja. Berarti komponen udah selesai sampai sini. Harusnya paham sih gimana enaknya pakai komponen dibandingkan enggak. Jangan menyulitkan diri sendiri. Nah, ini tadi. Ini apa namanya tadi, desain sistem. Ini contoh dari desain sistem yang pernah aku bikin. Dari ini, kebayang nggak maksudnya desain sistem itu apa? Kebayang tidak? Apa tadi? Desain sistem itu maksudnya apa dari contoh yang aku kasih ini? Yang di ini. Hmm. Nggak jadi ngomong, Bang Devanda. Menjelaskan semua aset yang dipakai di suatu project. Oke. Yang lain? Nggak tahu penjelasannya, tapi kegunaannya tahu nggak? Kira. Ada yang tahu kegunaannya apa? Tidak. Dari jawaban bisa ini udah benar. Aset yang dipakai dalam suatu project. Dibilang benar. Jadi, iya, biar efisien. Jadi, sebelum kita buat desain, itu kita ada baiknya. Apalagi kalau misalnya kita berkelompok gitu, kerjanya kerja tim. Ada baiknya kita susun desain sistemnya dulu atau targetnya dulu sebelum kita mulai ngedesain. Supaya nanti para anggota tim itu nggak beda-beda warna, font, ukuran font, icon, sama button atau apapun itu yang dipakai itu nanti nggak akan beda-beda gitu. Karena warna itu kan punya hex code-nya masing-masing kan. Jadi beda hex code dikit aja udah beda warna gitu. Nah, itu kenapa ada style guide ini. Salah satunya untuk ngebantu kerja tim. Tapi kalau misalnya kita kerja individu, itu nggak apa-apa banget dibikinnya di akhir. Kalau bikinnya di akhir berarti gunanya nanti untuk pengembangan ke depannya. Misalnya kita bakalan pindah tangan nih proyeknya. Sebelumnya kita yang megang proyek ini, terus bakalan dikembangin sama orang lain. Nah, orang lain tersebut punya pegangan dari style guide-nya itu atau desain sistemnya. Oh, warnanya pakai hex code ini, oh ukuran teksnya segini, pakai font apa juga. Itu salah satu salah banyak kegunaan dari style guide. Serangkaian panduan prinsip dan komponen yang terintegrasi untuk menciptakan pengalaman desain yang konsisten, efisien, dan dapat diskalakan di seluruh produk digital. Jadi isinya aturan, elemen desain, tipografi, grid, icon, komponen UI atau apapun itu. Terus panduan kolaborasi. Juga nanti kan kalau kita sebagai UI designer, itu kemungkinan bakalan kerjasama sama front-end developer kan. Jadi supaya front-end developer itu ngatur, mungkin dia pakai CSS, ngatur di CSS-nya itu sesuai gitu warnanya hexnya hex kode berapa, terus dia juga konsisten pakai warna yang sama. Terus dia tahu juga fontnya tuh pakai font apa, iconsnya pakai library apa, gitu. Jadi lebih banyak benefitnya untuk suatu kerja tim supaya style dari desain tersebut tuh sama, merata, dan nggak beda-beda. Konsisten lah intinya. Jadi setiap kita bikin desain tuh harus ada desain sistemnya atau style guide-nya. Nah, untuk ngebantu kita juga, kalau yang bentukan kayak gini kan nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita pakai langsung. Kayak misalnya kita mau pakai warna yang sama,
di halaman yang lain. Nggak mungkin dong nyalin lagi hexcode-nya. Nggak mungkin kayak gitu. Makanya di Figma itu ada yang namanya local style. Local style itu bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa nyimpan teks, bisa nyimpan warna, bisa nyimpan efek, juga bisa nyimpan grid. Supaya teks, warna, efek, dan grid itu bisa kita pakai berulang-ulang kali dan dimanapun. Nah, ini kalau misalnya kita udah bikin suatu local style, ada fontnya misalnya pakai 24. Fontnya font apa tadi, Joss atau Montserrat nanti. Ukurannya 24. Ada yang ukurannya 16, ada yang ukurannya 14. Dan warnanya kayak gini. Kita contohin aja. Ini nih, kita punya satu box dan pengen ganti warnanya jadi warna pink. Jadi pengennya desain tersebut temanya warna pink gitu. Bikin warna pink. Terus kita bikin lagi yang lain. Yang lain kita juga mau warnanya pink sama kayak ini. Kan kayak gitu kan caranya, cara manualnya. Tapi kalau kita udah punya local style, kita sekali aja nyalinnya. Kita salin gini. Terus ini di sini ketemunya. Pastiin kursornya itu nggak di mana-mana dulu, nggak ada select apapun. Baru kita ketemu local style. Kita pakai yang colornya untuk primary misalnya, atau warna utama. Nah, kita udah punya nih warna primary. Kita mau apply-in atau kita mau pakai di kotak yang ini. Caranya tinggal pencet yang bulat-bulat 4 nih, atau kotak di sini, di fill, ada kotak di sini. Lalu ketemu. Itu kegunaan dari local style. Bisa juga untuk teks, bisa untuk efek, untuk grid. Apalagi grid itu kan pasti dipakai berulang-ulang terus kan. Nah, itu bisa banget kita atur di sini sebelum kita mulai desain. Width-nya 24, 8. Foto lagi deh ya. Jadi kalau misalnya nggak simpan. Kita misalnya mau pakai grid. Nanti kalau desain pasti halamannya banyak kan, nggak cuma satu. Jadi grid itu bakalan berulang-ulang terus kita pakainya. Kalau misalnya. Nah, kita punya halaman desktop. Majbur R. Di yang layout grid, tambahin aja yang kotak nih. Apply. Oh, kebalik berarti. Terus nanti kalau misalnya kita mau bikin desktop baru, dan mau pakai grid yang sama, tinggal di-apply lagi, diulang lagi apply-nya. Jadi itu ngemudahin buat pemakaian berulang kali, atau balik lagi ke repetitif tadi. Terus juga kegunaan lainnya, ini kan kita pakai primary, warna pink ya. Ini yang udah pakai primary. Ini juga kita ganti ke primary. Dan yang dua di atas ini masih manual. Masih manual doang, nggak pakai si ini tadi, nggak pakai local. Terus misalnya
kita mau ganti warna, ternyata pink gak cocok, cocokan warna oranye gitu, kita ganti warnanya jadi warna oranye. Ini oranye gak sih? Ganti ini oranye. Nah, pengennya jadinya warna oranye. Ya, dan nanti dua-duanya jadi keganti. Tanpa kita harus ganti satu-satu. Kayak yang ini, kita select lagi. Kita ganti lagi jadi warna oranye. Warna yang sama kayak ini. Itu juga kegunaan dari local style tadi. Local style memungkinkan kita untuk menggunakan warna, font, efek, dan trik berkali-kali tanpa harus mengaturnya ulang. Habis. Any question? Banyak banget. Supaya lebih jelas desainnya, ya. Ada pertanyaan? Any question? Aman. Udah selesai dong kelas kita. Kalau aman semua. Udah dicobain belum? Tugasnya gimana? Tugas. Infokan tugas. Oh, Sevilla kemarin bikin 7 halaman kan. Itu ngulang-ngulang berarti nggak pakai komponen, nggak pakai local style. Udah lumayan progresnya. Yang lain gimana? Enggak, mana tadi salah warna. Kalau salah warna tapi nggak pakai ini, nggak pakai local style, itu bisa tahu kayak gini. Um, belum pakai local style ya. Kayaknya nih mau warnanya pink aja. Warna ini dulu. Terus kita mau ganti warna ungu ini semuanya jadi warna oranye kayak gini kan. Kita copy aja semuanya, kita select semuanya. Terus yang selection colors ini, selection colors. Kan yang ini kan yang mau kita ganti kan. Ganti aja. Nah, jadi oranye semuanya. Kalau buat yang belum pakai local style kemarin, terus mau ganti warna. Jadi kalau bisa langsung dibikin aja local stylenya. Warna putih. Warna putih kan nggak boleh yang FFFF tuh ya. Nggak boleh yang FF ini. Kita rendahin dikit. Gitu. Jadi Fafa nih. Red style. Kasih nama dulu. White. Red style. Terus kita select semuanya kan. Terus yang putih-putih ini kita ganti aja jadi white. Gitu. Itu untuk um, alternatif buat ganti warna. Bingung kombinasi warna. Cari aja pakai Canva Wheel atau di apa nih namanya? Color Hunt. Kira coklat warna di lambang cahaya oren. Nah, ini udah bagus nih, Riz. Keren. Udah bagus banget. Tapi belum pakai komponen ya? Iya, belum pakai komponen. Iya, belum pakai komponen. Digantiin komponen aja, bos. Komponen tuh orang lemah, siap. Yang komponen tuh bisa banget diekspor lebih lanjut. Tadi tuh penjelasannya cuma dikit. Karena komponen tuh banyak banget ininya, penuh fiturnya. Kayak, contohin deh. Kasihan soalnya. Contohin ya. Kita mau bikin button. Kemarin ada kayaknya button. Kemarin banget.
Nah, button ini kan ada ikonnya ya. Jadi bisa kita bikin nanti dia ikonnya hilang. Nih, yang sekarang belum bisa kita bikin ikonnya hilang, cuman kayak dihapus mungkin. Nah, di delete, diklik delete gitu. Tapi kalau kita atur, mana cara ngaturnya? Kita klik ikonnya ini, terus cari yang appearance. Oh, itu. Klik yang ini, terus tambah. Nah, ini gak usah diapa-apain. Wait aja. Jadi nanti itu, nah ini kita bisa matiin, hidupin, matiin, hidupin, matiin, hidupin, gitu. Atau ikonnya juga bisa kita ganti, enggak ya? Nggak bisa deh, harus diatur dulu. Di situ bisa begitu. Jangan saya bilang komponen orang lemah. Komponen itu untuk orang-orang kuat. Karena aku biasanya bikin desain, itu paling lama bikin komponennya. Paling males bikin komponen. Karena ngatur yang teksnya bisa diganti, ngatur yang ikonnya tersembunyi, ikonnya muncul. Terus yang bisa ganti icon juga. Repot ya, repot. Misalnya kita mau ganti-ganti icon itu juga bisa tuh. Kita punya dua icon. Ini tuh bikin satu lagi tapi beda arah. Dan kita putih dulu. Nih, ini kita ganti warna putih. Terus yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sama kita ganti dulu ini jadi komponen. Kita create yang multiple komponen. Ganti nama juga, ini left. Ini right. Diperhatiin aja ya, enggak paham banget buat ngejelasin banyak. Ya itulah pokoknya. Ganti ukuran. Kita ganti dulu. Nah ini, kalau kita klik yang ini, itu kita bisa tambahin yang right. Nih, create property. Jadi, pas di sini, kita bisa ganti nih. Ini kan yang left sekarang. Kita ganti yang right. Kok tidak berubah? Bentar. Kok tidak berubah dia? Ya, itu pokoknya. Nanti itu dia bisa berubah. Harusnya. Ini nggak tahu kenapa nggak berubah. Kenapa ya? Kenapa ya?
Atau ganti di sini juga bisa. Kok nggak mau? Ya, gagal. Komponen ngabisin waktu ya bener. Komponen tuh pas awalnya, pas bikin awalnya emang ngabisin waktu. Tapi pas udah dipakai, itu bakalan enak. Mungkin sekarang belum terasa karena baru bikin sedikit kali halamannya. Coba kalau udah bikin banyak, yang benar-benar banyak banget, itu nanti bakalan kerasa enaknya pakai komponen. Kayak apa ya aku bikin yang banyak ya? Kalau udah bikin banyak halaman tuh akan kerasa enaknya pakai komponen tuh apa. Terus font banyak, ada heading 1, heading 2, heading 3, belum lagi yang konten. Itu ngaturnya susah. Nanti ada warna primary, ada yang secondary, tertiary, ada yang warna tambahan tambah lagi. Dan kalau dipakai tuh enak. Tinggal drag and drop kan. Gitu, begitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Infokan pertanyaan. Iya, tergantung proyeknya besar atau kecil. Kalau misalnya kecil, kayak cuman 2 halaman. Kalau 2 halaman itu kan aku males biasanya bikin komponen. Kalau yang nggak penting-penting amat, mending copy paste. Kalau emang proyeknya kecil. Tapi kalau proyeknya udah gede, halamannya banyak, ya better pakai. Kayak gini ya, kayaknya pakai dia ekspresi ini. Nggak terlalu banyak juga sih, Bos. Nih, kayak pakai ini pakai komponen yang umum ini. Kalau proyeknya gede tuh enak pakai komponen aja. Tapi kalau kecil kayak cuman 2 halaman dan cuman nyoba-nyoba doang, nggak apa-apa sih nggak pakai komponen. Atur, atur, atur. Ada yang mau bertanya lagi? Tugasnya jangan lupa ya. Deadline-nya 1, 2, 3, 4. 4 hari lagi. Kalau kalau start dari besok 1 halaman per hari. Biasanya nggak. Kalau kayak nanya, nanya bedanya, bentar. Bedanya komponen sama auto layout. Coba apa bedanya komponen sama auto layout? Seva apa bedanya Seva? Auto layout sama komponen atau Seva? Seva? Oke, sinyalnya hilang sepertinya. Oke, yang lain. Ramzi,
Bedanya auto layout sama komponen apa? Kanji, apakah perbedaan dari auto layout dan komponen? Sudah dijawab. Oke, aku mau dengar dari Lamzi dulu. Jadi Seva, boleh dijawab Seva. Kita review jawabannya. Komponen, tunggu punya Seva dulu. Lalu kita bacain satu. Jangan nyontek ya. Harus beda-bedain dikit lah. Komponen ungu auto layout putih. Biru lah auto layout. Auto layout biru dong. Ini auto layout. Nih biru. Saya bilang putih biru. Kita baca dari punya Bang Revanda. Auto layout bikin objek menjadi selaras, komponen untuk membuat reaksi. Oke, betul, tapi kurang lengkap karena itu salah satu, cuman salah satu kegunaan dari auto layout sama komponen. Tapi benar-benar. Terus dari Ramzi, komponen elemen desain. Komponen itu elemen desain yang dapat digunakan kembali. Sedangkan auto layout fitur yang digunakan untuk mengatur tata letak elemen. Oke, betul, betul, betul. Auto layout itu yang untuk menyamaratakan tata letak supaya di tengah. Kalau komponen, tombol ikonnya. Menyamaratakan tata letak auto layout. Oke, boleh. Ini tombol ikonnya. Mungkin lebih tepatnya dari beneran yang komponen desain yang dapat digunakan kembali. Navigasi yang di bawah pas kita panjangin frame-nya ikut di bawah. Bisa? Ya, aku kasih tahu. Kasih tahu. Nih, misalnya kita punya menu navigasi kan ya di bawah kan. Ini deh misalnya. Yang ini tuh kita atur yang ini di sini, constraint kalau nggak salah dulu namanya. Ya nggak sih? Kita taruh dia di bawah dan di tengah. Jadi ini center sama bottom. Jadi pas kita panjangin, dia ngikut. Nah, kayak yang ini nih. Dia karena diatur di tengah dua-duanya. Kalau kita biarin dia di scale, dia bakal netap ya. Nggak bakal ngikut. Ngikut. Mana sih? Apa dia ngikut?
Nah, jadi dia tuh diatur dari di sini. Saya dia ngikut kemana dia pergi, kemanapun dia pergi. Nah, gitu. Di top ternyata. Biar dia nggak gerak. Ada lagi pertanyaan, mungkin tugasnya gitu ada. Kayak pengen tahu sesuatu gimana caranya ini, gimana caranya itu. Usahakan menjawab di luar dari materi repetitif. Karena pertemuan berikutnya itu udah masuk ke aku spill dikit lah. Biar apa? Biar asik. Nih, ini sekarang kita di sini nih. Nih, pertemuan besok udah ini nih. Nih, belum ada isinya. Kalian ada baiknya bertanya. Nge-review-review materi-materi kemarin kalau misalnya ada lupa. Cara bikin ini, cara bikin itu. Tanyakan saja. Kalau yang udah bikin tugas kayaknya harusnya ketemu beberapa masalah. Tapi kalau yang belum ya yang kurang ketemu masalah. Kalau nggak bikin. Kayak Free Wall tadi dia ganti warna dari yang coklat jadi orange. Susah kan gantinya satu-satu. Padahal bisa dengan untuk A terus ganti warna. Ini aku mau bikin jadi warna pink. Nah, jadi di warna pink semuanya. Gitu doang. Yang lain kan kalau ada masalah, kadang ini yang jawab yang udah bikin tugas tadi baru berapa nih? 3 orang. Yang lain gimana? Udah pada bikin belum? Udah ada, keren. Keren Wall. Tapi kalau misalnya ada kendala, aku dulu juga sama, jarang jarang nanya-nanya ke coach, kecuali emang udah buntu banget. Tapi aku sering nyari-nyari di TikTok gitu. Cara bikin ini, cara bikin itu, tutorial. Tutorial, apa yang aku cari dulu ya? Yang yang ini tadi tuh aku nyari tutorial di YouTube kok nggak salah. Yang ini tadi. Biar dia ke bawah, ngikut ke bawah. Hari itu kan terakhir kan hari Jumat terakhir. Iya, di Jumat. Yang tutorial dia supaya diem di bawahnya dulu aku nyari di YouTube. Di YouTube. Di TikTok. Karena kalau dia nggak diatur di bawah, itu kalau di scroll, dia nggak muncul. Makanya aku cari kan di TikTok gimana caranya biar ini tuh muncul. Supaya navigasi button tetap di bawah. Ditunjukin caranya dengan ngatur constraint. Ini diklik jadi button. Nah, baru muncul dia kan. Oh, ya, jadi cari-cari di TikTok. Tapi kalau udah buntu banget, tanyain aja. Atau dari awal nanyain juga nggak apa-apa, deh. Bagusnya langsung nanya aja.
Daripada nyari di TikTok udah tahu kata kunci, bisa tanyain ke Bang Fadel, tanyain Jepin, Bang Aris juga ada nih. Tanyain aja ke grup, mana tahu yang lain bisa jawab. Oke, tugasnya terakhir di kompol hari Jumat sebelum kelas. Habis itu kita bahas individual project. Hadiah tahun baru. Udah gak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah ada, kita tutup lagi. Bang Fadel ada yang ditambahkan nggak? Halo, tes. Masuk. Itu sih, teman-teman jangan ragu buat bertanya. Kalau memang ada yang tidak paham, ya silakan bertanya. Terus banyakin dari referensi kayak yang dibilang kita cari di TikTok. Di TikTok banyak sih. Di TikTok terus referensi untuk desain bisa cari di Instagram. Dan banyakin latihan untuk persiapan individual itu project nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bang Fadel. Gak terlalu kedengaran ada orang malu tiba-tiba. Siapa? Si Sefriwal nanya lagi. Kamu tidak menyimak Sefriwal. Jadi gini, caranya yang ini tuh dipastiin konsernya di bawah dulu, yang ini bottom. Baru di prototype ganti posisinya jadi fix. Sebelumnya kan scroll with parent nih, ganti jadi fix. Baru dia bisa di scroll. Tetap ya. Mas. Oke. Tadi juga tadi bilang sama Bang Fadel banyak-banyakin latihan. Karena kalau bergantung sama bootcamp aja itu rasa aku nggak cukup. Karena nggak semuanya juga aku jelasin di bootcamp. Pasti ada juga detail-detail kecil yang nggak aku jelasin yang bisa dieksplor sendiri. Kayak di komponen tadi itu udah masih banyak banget yang bisa dieksplor. Cara penggunaan auto layout juga masih banyak yang dieksplor. Pakai local style juga banyak banget yang bisa dieksplor. Kayak nambah-nambahin bagiannya dan segala macam. Jadi boleh banget dieksplor lagi dan bisa dipakai untuk tugasnya yang hari Jumat. Itu nama-nama portofolio. Tugasnya dikerjain semaksimal mungkin, jangan sembarangan karena mepet deadline. Karena itu bisa banget ditambahin untuk portofolio. Aku yakin pasti beberapa orang males gak sih untuk bikin desain tanpa ada pressure. Kalau misalnya tugas-tugas kan ada pressure-nya. Ada deadline yang harus dikejar, ada capaian yang harus dicapai. Sedangkan kalau kita bikin random sendiri tuh rasanya kadang tuh malas gitu, karena nggak ada pressure-nya. Ya, mungkin itu aja teman kali ini. Makasih ya udah bertahan yang benar-benar merhatiin dan nggak cuma ninggalin laptopnya dan main HP. Makasih yang udah hadir pada akhir ini, udah bertahan sampai pertemuan ke berapa ini? Ke-13. Yang patah semangat, sebentar lagi lulus nih, sebentar lagi lulus bulan Februari. Terima kasih guys. Aku akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerja bagus.